Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar hari ini? Baik, Pak. Baik, Pak. Terima kasih. Nah, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita sama-sama berdoa semoga pembelajaran kita dapat berjalan dengan lancar dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat di dunia dan di akhirat. Siapa tadi yang datangnya lebih awal ke sekolah? Tadi Bapak lihat Desi ya? Iya, Datang Bapak. lebih awal ya. Nah, Bapak minta Desi untuk memimpin doa pada pagi hari ini. Baik, Bapak. Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa mulai menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Desi. Anak-anak, apakah hadir semua hari ini? Hadir, Bapak. Hadir, Pak. Bapak coba ya cek satu persatu. Siti Asia hadir? Sukawati hadir? Hadir, Pak. Nur Rahmawati hadir? Hadir, Pak. Desi Rahmanida hadir? Hadir, Pak. Iya, terima kasih anak-anak ya. Hadir, Pak. Iya, semuanya hadir. Alhamdulillah. Tentunya semuanya ini bersemangat ya pada pagi hari ini. Semangat, Pak. Semangat, Pak. Ya, bagus ya. Semangat. Nah, biar lebih bersemangat lagi, kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila yang akan Bapak share anak-anak ya. Silakan kita nyanyi bersama-sama diikuti dengan iringan musik video. Ikuti ya semuanya. Iya, Pak. Garuda Pancasila. Pancasila. Penuh proklamasi sedia berbantu Pancasila dasar negara rakyat adil makmur bersama pribadi bangsa. Ayo maju, ayo maju, ayo maju, ayo maju, Ayo maju, 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 ayo maju, maju, ayo maju, maju, maju. Iya, terima kasih ya anak-anak semuanya. Kelihatan kan tadi bersemangat sekali. Nah, Bapak minta tidak hanya nyanyi ya semangatnya. Nah, nanti belajar juga bersemangat. Kemudian beribadah juga bersemangat. Dan jangan lupa menjaga kesehatan agar setiap hari bisa tetap ke sekolah. Anak-anak, ada yang suka merawat tanaman di rumah? Saya, Pak. ya, Ada, Pak. Pak. Saya Pak, ada Pak. Saya sawit, Saya Pak. Ya. Nah, yang ingin Bapak tanyakan, kira-kira tanaman tadi, tanaman yang di depan rumah, gimana dia bisa tumbuh subur? Disiram, Bapak. Disiram, bagus. Desi, ayo siapa lagi? Dikasih pupuk, Bapak. Dikasih pupuk. Ada lagi yang lain?
Bagus. Tuh Pak, cahaya matahari Pak. Bapak. Oh, diberikan cahaya karena cahaya matahari. Iya, bagus anak-anak ya. Nah, pembelajaran kita hari ini, nah kita akan membahas tentang energi yang membantu pertumbuhan tumbuhan. Nah, dengan energi tersebut tumbuhan dapat tumbuh dengan subur. Nah, selain itu kita akan belajar juga tentang sumber daya alam, di mana tumbuhan termasuk sumber daya alam dan banyak manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum memulai pembelajaran, Bapak akan membacakan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Yang pertama, melalui pengamatan teks visual atau gambar, siswa dapat menganalisis informasi dari teks visual yang diamati dengan terperinci. Yang kedua, melalui pengamatan teks visual, siswa dapat menunjukkan gagasan pokok dari teks visual yang diamati dengan terperinci. Yang ketiga, melalui pengamatan video manfaat matahari bagi kehidupan, siswa dapat menyimpulkan manfaat energi matahari dalam kehidupan sehari-hari dengan kreatif. Itu tadi adalah tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Mudah-mudahan semuanya tercapai ya anak-anak ya. Ya, Pak. Ya Pak. Kelihatan gambar apa ini? Bunga Anak-anak? jelek, Bapak. Gambar apa? Bunga layu, Bapak. Bunganya Bunganya jelek. layu. Bunganya kuning Bapak. Bunganya jelek. Kemudian bunganya layu. Ada lagi Daunnya dah? kuning. Daunnya Daunnya kuning. kuning. Iya bagus. Semuanya pintar-pintar mengidentifikasi dari gambar. Pernah tak kalian melihat gambar bunganya jelek kayak gitu? Benar, Pak. Nah, Pernah ya? Kita kelas banyak, Pak. Ya, Bapak mau nanya lagi nih. Apa kira-kira yang menyebabkan bunga dapat kuning-kuning daunnya seperti itu? Letak dalam rumah terus, Pak. Letak dalam rumah. Tidak disiram. Kemudian? Letaknya di dalam rumah. Oh iya bagus. Ada yang bilang diletakkan di dalam rumah. Apalagi? ya Pak. Kurang matahari Pak. Matahari, Pak. Kurang sinar Cahaya matahari. Iya, ya. Nah, bagus anak-anak ya. Semua pendapatnya bagus sekali. Nah, jadi dari gambar ini dapat kita ambil informasi ya anak-anak ya. Berarti bunga ya dapat atau tanaman dapat tumbuh subur dengan memanfaatkan sinar matahari, ya kan? Atau bisa juga nih tumbuhan layu kalau tidak terkena sinar matahari. Coba ada tak yang bisa mengidentifikasi nih? Kira-kira apa yang ditangkap dari gambar ini? Berarti bunga itu butuh sinar matahari, tidak, Pak? Iya, bunga butuh sinar matahari. Ada lagi yang lain? Bunga butuh dipupuk, Bapak. Oh iya, bagus juga. Disiram, butuh Bunga dipupuk. butuh dipupuk dan disiram. Nah, betul ya. Semuanya tadi yang kalian sebutkan adalah informasi yang informasi yang dapat dilihat dari gambar. Silakan bagi kelompoknya. Sudah anak-anak sudah dibagi kelompoknya? Satu kelompok terdiri dari 5 sampai 6 orang ya. Sudah selesai? Benar, Ya, Bapak. Bapak. Sudah Bapak. Ya, jika sudah selesai, siapkan alat tulisnya. Kemudian perhatikan video yang akan Bapak bagikan. Di matahari Sudah? Sudah Pak. hewan dan tumbuhan. Silakan disimak anak-anak Di ya. siang hari yang terik, kita kadang tidak mau keluar rumah karena cahaya matahari yang panas dan menyilaukan.
Tapi tahukah teman-teman, ternyata energi matahari itu bermanfaat untuk makhluk hidup. Energi matahari sendiri merupakan aliran cahaya dan panas dari matahari. Panas matahari ini berasal dari sebuah proses yang disebut reaksi fusi nuklir. Proses ini menghasilkan tekanan kuat di inti matahari yang bisa menciptakan panas sampai suhunya sekitar 15 juta derajat Celcius. Lalu apa saja manfaat energi matahari untuk manusia, hewan, dan tumbuhan ya? Yuk kita simak. 1. Manfaat energi matahari untuk manusia. Saat kita berjemur di bawah sinar matahari pagi, kita bisa memproduksi lebih banyak vitamin D. Vitamin D ini penting untuk menjaga sistem imun tubuh dan meningkatkan fungsi metabolisme. Selain itu, energi matahari juga merupakan sumber energi yang tidak akan pernah habis dan tidak menyebabkan polusi. Maka itu, kita bisa memanfaatkan energi matahari pada rumah kaca untuk pertanian dan sebagai sumber daya listrik. Sumber daya listrik bisa digunakan untuk berbagai hal, mulai dari sumber listrik untuk rumah, gedung, sampai bahan bakar mobil listrik. 2. Manfaat energi matahari untuk hewan. Hewan juga membutuhkan cahaya matahari dalam jumlah yang cukup untuk energi dan sumber makanan. Energi matahari menjadi energi untuk tumbuhan berfotosintesis dan menghasilkan oksigen. Oksigen adalah salah satu hal penting supaya hewan dan manusia bisa bertahan hidup. Selain itu, beberapa hewan reptil seperti ular, kura-kura, buaya, dan kadal harus berjemur di bawah cahaya matahari setiap hari. Mereka melakukan itu untuk menyerap panas supaya suhu tubuh meningkat. Hewan-hewan nokturnal dan hewan di dasar laut juga bergantung pada makhluk hidup yang mendapatkan energi matahari. Tak hanya itu, jumlah cahaya matahari juga bisa mempengaruhi migrasi burung-burung tertentu. 3. Manfaat energi matahari untuk tumbuhan. Energi matahari bisa membantu tumbuhan untuk berfotosintesis dan mendapatkan makanan. Saat melakukan fotosintesis, tumbuhan berdaun hijau akan menyerap cahaya matahari melalui klorofil. Cahaya matahari ini berfungsi untuk membantu proses pembentukan glukosa pada tumbuhan. Glukosa kemudian akan membentuk senyawa organik yang akan diubah menjadi protein dan lemak. Saat proses fotosintesis sudah selesai, senyawa itu akan diedarkan ke seluruh bagian tumbuhan untuk bernapas, berkembang biak, dan sebagai cadangan makanan. Selain itu, energi matahari juga bisa membantu menjaga suhu tumbuhan, memberikan warna hijau pada daun, membantu pertumbuhan bunga, dan mengeringkan tanah. Wah, ternyata energi matahari banyak membawa manfaat untuk kehidupan di bumi ya. Nah, jelas ya semuanya video yang Bapak bagikan? Jelas, Bapak. Jelas. Oh iya, jelas ya. Nah, kira-kira apa isi video tadi yang Bapak bagikan? Tentang Manfaat apa? sinar matahari, Pak. Tentang Manfaat sinar matahari. Iya, bagus. Ada lagi? Manfaat sinar matahari bagi manusia, tumbuhan, dan hewan. Oh, lebih lengkap lagi. Terima kasih Sukowati. Iya, hebat ya. Manfaat sinar matahari bagi manusia, tumbuhan, dan hewan. Nah, jadi tadi sudah nampak jelas di video tadi bahwa sinar matahari sangat besar pengaruhnya untuk makhluk hidup di bumi. Karena sinar matahari atau matahari merupakan sumber energi terbesar di bumi. Nah, anak-anak tadi sudah Bapak bagikan ya LKPD-nya. Nah, sekarang coba kalian kerjakan LKPD yang Bapak bagikan, muatan bahasa Indonesia dan muatan IPA. Sudah ya? Sudah diisi anak-anak? Ya, Bapak. Sebelum kita lanjutkan ke
muatan berikutnya. Bisa tepuk semangat? Iya. Tepuk semangat dulu ya, biar semangat. Tepuk semangat ya. Semangat. 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 Iya, bagus ya. Nah, anak-anak, kita lanjutkan ya. Ada satu buah video lagi yang harus kalian amati. Kemudian hasilnya nanti silakan diisi di LKPD yang Bapak bagikan. Perhatikan ya. Silakan amati dengan seksama. Kids, kali ini kita akan membahas mengenai sumber daya alam. Apa saja macam-macam sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui? Materi kelas 4 Sekolah Dasar Tema 2. Materi tersebut merupakan materi pada buku tematik kelas 4 Tema 2 yang akan mempelajari tentang sumber daya alam di sekitar kita. Sebelum kita membahasnya, pastikan kita sudah membaca bacaan pada buku tematik mengenai sumber daya alam ya. Nah, dari bacaan tersebut kita mengetahui macam-macam sumber daya alam dan contoh-contohnya. Yuk kita simak pembahasan berikut ini mengenai macam-macam sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui materi kelas 4 Sekolah Dasar Tema 1. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Macam-macam sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam adalah potensi alam yang dapat dikembangkan untuk proses produksi. Nah, sumber daya alam terbagi menjadi dua jenis, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui merupakan sumber daya alam yang bisa dikatakan gak akan habis dan memiliki persediaan yang melimpah. Contoh sumber daya alam yang bisa diperbarui antara lain hewan, tumbuhan, angin, air, matahari. Apa yang dimaksud sumber daya alam yang tidak bisa diperbarui? Sumber daya alam yang tidak bisa diperbarui. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang tidak memiliki persediaan yang melimpah atau terbatas. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui berbeda dengan sumber daya alam yang bisa diperbarui. Terbentuknya sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui dalam waktu yang sangat lama, sehingga proses pemanfaatan dan pengambilan yang dilakukan jauh lebih cepat dibandingkan proses terbentuknya. Contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui seperti tambang, emas, besi, minyak bumi. Kids, Indonesia ini terkenal sebagai negara yang penuh dengan sumber daya alamnya. Berbagai sumber daya alam yang bisa dimanfaatkan apa aja sih? Yuk, Great Kids tunjukkan apa saja sumber daya alam dari Indonesia yang bisa dimanfaatkan. Hutan. Hutan di wilayah Indonesia ini adalah hutan terluas ketiga di dunia loh. Luas hutan di Indonesia kalau digabungkan ada sekitar 99 juta hektar dan membentang dari Indonesia bagian barat sampai ke bagian timur. Tapi sayangnya luas hutan di Indonesia semakin lama semakin menurun. Hal ini terjadi karena hutan yang terus mengalami kerusakan. Bahkan berdasarkan data, sekitar lebih dari 600.000 hektar lahan hutan akan hilang setiap tahunnya. Padahal potensi hutan Indonesia ini sangat besar untuk bisa membuat Indonesia lebih maju lagi. Karena ada berbagai manfaat dari hutan ini, seperti kayu yang digunakan dan juga hewan dan tumbuhan yang berasal dari hutan ini. Sangat penting untuk menjaga keseimbangan lingkungan hidup ini. Ya, sudah cukup ya anak-anak ya. Nah, dari video tadi itu banyak sekali yang kalian dapatkan ya. Nah, Bapak minta coba kalian isi kembali LKPD yang Bapak berikan. Sudah diisi anak-anak ya? Coba siapa yang berani menyebutkan jawabannya, mempresentasikan jawabannya ke depan. Coba. Sukawati? Ya, Bapak.
Dari Gambar. gambar yang yang Iya. pertama Pak ya. Gambar kelapa tadi. Ini sumber daya alam yang pertama adalah jenis sumber daya alam yang dapat diperbarui Pak, karena termasuk tumbuhan. Iya. Terus Manfaat. kalau manfaatnya bisa untuk memasak, bisa untuk membuat minyak kelapa. Iya. Sudah itu bisa untuk menambah cairan tubuh Pak. Iya, bagus ya. Nah, anak-anak, terima kasih Bapak ucapkan pada seluruhnya yang telah berani mempresentasikan hasil diskusinya ke depan atau hasil pengerjaan LKPD-nya ke depan. Coba tepuk tangan untuk kita semua. Tepuk tangan. Selanjutnya Bapak ingin mengetahui nih seberapa jauh pengetahuan kalian tentang materi yang sudah Bapak berikan. Bapak akan mengirimkan link kuisnya. Silakan diklik. Sudah anak-anak? Sudah Bapak. Ya, silakan dilihat di HP-nya masing-masing. Silakan dikerjakan. Bapak. Muncul soalnya. Silakan dilihat di layar. Memimpin Desi. Naik lagi Siti Asia duluan di depan di atas. Iya. Bisa melihat peringkatnya di depan ya. Nomor 1 apa nih? Nomor 1 Siti Asia, kedua Sukawati, yang ketiga Nur Rahmawati, dan yang keempat Desi Rahmanida. Apa yang menang Bapak? Nah tadi kelihatan enggak? Nomor 1 Siti Asia. Tepuk tangan untuk Siti Asia. Iya bagus. Kedua tadi siapa? Udah biasa Pak dia Pak. Iya Sukawati. Tepuk tangan untuk Sukawati. Mari. Yang ketiga siapa tadi? Saya Pak. Nur Rahmawati. Ya, tepuk tangan Nur Rahmawati. Oke. Nah
Semuanya, tepuk tangan untuk semuanya. Iya, bagus ya. Gimana pembelajaran hari ini anak-anak? Senang Bapak. Menyenangkan Bapak. Menyenangkan. Asik, Pak. Alhamdulillah. Ya. Masih ingat kalian pembelajaran yang kita mulai apa? Yang kita lakukan dari awal sampai akhir tadi? Apa hal-hal yang atau poin-poin yang penting yang kalian dapatkan? Coba siapa yang berani? Dari awal tadi kita sudah belajar apa? Manfaat matahari. Manfaat matahari, apa saja manfaat mataharinya? Coba Desi. Dapat vitamin B. Dapat jemur pakaian. Iya. Ada lagi yang lain? Manfaat matahari. Untuk fotosintesis, Pak. Fotosintesis, Untuk Pak. fotosintesis. Oke, bagus ya. Nah, selanjutnya mengenai sumber daya alam. Ada sumber daya alam terbagi ke berapa jenis anak-anak? Dua, Bapak. Dua jenis. Coba Desi lagi. Coba Nur Rahmawati. Ya, Pak. Sebutkan dua jenis sumber daya alam tadi. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, Pak. Ya, coba Sukawati. Apa tuh sumber daya alam yang dapat diperbaharui? Coba sebutkan. Sumber daya alam yang dapat diperbarui berarti Pak, sumber daya alam itu tidak akan habis walaupun dipakai terus, seperti tumbuh-tumbuhan, Ya, matahari, sudah itu air. Oh iya, bagus. Kemudian coba Siti Asia, apa saja sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui? Emas Bapak. Emas, apa Minyak lagi? bumi. Minyak bumi. Ada lagi? Apa? Batu bara. Iya, batu bara. Oke ya. Nah, Bapak lihat semuanya sudah paham anak-anak? Ya Bapak. Sudah Ya, Bapak. alhamdulillah sudah paham ya. Nah, jadi sinar matahari sangat besar pengaruhnya bagi kehidupan makhluk hidup di bumi, dan sinar matahari merupakan energi yang terbesar di bumi. Ya. Kemudian tadi juga sudah disebutkan, kalian sebutkan bahwa sumber daya alam tadi terbagi dua, sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui. Nah, kita harus menggunakan sumber daya alam tadi dengan bijak dan menghemat penggunaannya. Nah, anak-anak, untuk menguatkan pemahaman kalian mengenai matahari atau energi matahari, ya, kalian Bapak berikan tugas proyek. Dapat kalian lihat di buku siswa pada halaman 3 sampai 4 ya. Besok pelajaran kita tentang energi air. Kalau tadi kita belajar tentang matahari, energi matahari, besok kita akan mempelajari tentang air atau energi air. Bagaimana hak dan kewajiban kita terhadap air. Pembelajaran hari ini cukup sampai di sini. Sebelum Bapak tutup, Bapak ingin Siti Asia memimpin doa sebelum kita pulang. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Siti Asia. Demikianlah pembelajaran pada hari ini. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat di dunia dan di akhirat. Dan Bapak akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi